Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bayyana li'ibadihi al-haqqa minad-dhalal was-salaha minal fasad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi minad-dhalal ala alihi wa ashabihi bil ghudwi wal asal. Yang saya hormati Pimpinan Harian Republika, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau yang mewakili, Ketua Umum PBNU atau yang mewakili, Ketua Umum PP Muhammadiyah yang mewakili, Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar, dan para undangan, serta hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk menghadiri acara Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari. Isu yang diangkat dalam kongres ini, yakni lingkungan hidup dan perubahan iklim, menjadi isu krusial baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Sehingga semua pihak dituntut berpartisipasi dalam upaya mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim tersebut. Hadirin yang berbahagia, fenomena perubahan iklim seperti terjadinya pemanasan global tidak terlepas dari ulah dan dari manusia itu sendiri yang lalai dalam berinteraksi dengan alam, lingkungan sekitar. Kerusakan lingkungan hampir terjadi di mana-mana dan dampaknya dirasakan mulai dari tingkat lokal bahkan sampai dengan tingkat global. Selain itu, kerusakan lingkungan telah menjadi penyebab semakin bertambahnya kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Data BNPB tahun 2021 menunjukkan bahwa 99,5% kejadian bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi. Hadirin yang terhormat, pemerintah Indonesia juga sudah berkomitmen bersama negara-negara lain dalam upaya pengurangan emisi karbon melalui roadmap nationally determined contribution tahun 2010-2019 dan strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon berketahanan iklim tahun 2050. Selain itu, Indonesia sebagai ketua G20 tahun 2022 telah mengangkat isu perubahan iklim dengan penekanan pada skala resiliensi iklim, usaha penurunan emisi karbon, dan teknologi hijau. Harapannya dengan adanya komitmen dan kolaborasi internasional, maka upaya mengatasi perubahan iklim dapat berjalan secara lebih baik lagi. Tentu dalam mengatasi persoalan perubahan iklim ini, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas, meliputi akademisi, dunia usaha, media massa, serta masyarakat, khususnya umat Islam, untuk bekerja secara kolaboratif, sehingga fenomena perubahan iklim ini dapat diantisipasi dengan baik. Islam mengajarkan kepada umatnya agar memanfaatkan apa yang ada di bumi ini
bagi kepentingan dan kemaslahatan mereka untuk intifa' sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Namun demikian Allah juga melarang kita untuk melakukan perusakan di atas bumi seperti dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yang tadi dibaca oleh qari juga. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Oleh karena itu umat Islam wajib menghindari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan, al-fasad di bumi, baik yang menyangkut kerusakan fisik, al-fasad al-maddi, maupun kerusakan non-fisik, fasad ma'nawi. Dalam kaitannya dengan kerusakan lingkungan yang memang dilarang oleh Allah, juga kita diperintahkan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Dan apabila kita tidak mencegahnya, bukan hanya tidak melakukan, tapi juga mencegah, bahaya yang ditimbulkannya akan menimpa seluruh umat manusia. Tidak hanya lokal, bahkan juga global, seperti terjadinya perubahan iklim yang kita rasakan bersama sekarang ini. Dalam hal ini Al-Quran juga telah mengingatkan tentang kemungkinan terjadinya kerusakan akibat ulah manusia itu sendiri, seperti disebutkan dalam Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka itu agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam sebuah hadis yang panjang diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang awalnya itu matsalul ladina matsalul qa'im fi hududillah wal waqi'. Artinya saya ambil artinya saja, perumpamaan daripada kemungkinan adalah bagaikan suatu kaum yang berundi dalam sebuah perahu. Nantinya ada sebagian yang berada di bagian atas dan ada sebagian lagi yang di bagian bawah perahu. Yang berada di bawah ketika ingin mengambil air, tentu dia terus melewati orang-orang yang di atasnya. Maka mereka berkata, andai kata kita membuat lubang saja sehingga tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ini kata beliau, andai kata orang-orang yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang di bawah menurut kehendaknya, niscaya semuanya akan binasa. Wa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau dibiarkan orang yang di bawah itu yang merusak, membuat lubang itu, pasti semuanya akan rusak, akan karam semua. Wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'an. Dan namun jika orang bagian atas itu melarang orang yang bagian di bawah membuat demikian itu, niscaya mereka selamat dan selamat semua penumpang kapal itu. Itu hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi untuk tidak membiarkan, kalau membiarkan kerusakan dilakukan semuanya
karena perlu ada aksi-aksi untuk mencegah. Dalam pandangan para ulama tentang maqasidus syariah, tujuan syariah, terdapat 5 hal yang harus dijaga, yaitu menjaga agama, hifdzuddin, menjaga jiwa, hifdzun nafas, menjaga akal, hifdzul akal, menjaga keturunan, hifdzun nasl, dan menjaga harta, hifdzul mal. Menurut hemat saya ini perlu ditambah 2 lagi, ya, supaya lebih lengkap, yaitu menjaga keamanan dan kedamaian, hifdzul amni wassalam, dan menjaga lingkungan, yaitu hifdzul bi'ah. Mungkin saja yang 2 hal ini bisa dimasukkan dalam salah satu dari 5 prinsip di atas. Tetapi menurut pandangan saya, karena kedua hal ini begitu krusial dikaitkan dengan situasi sekarang seperti terjadinya perang Rusia Ukraina yang merobek ketenangan, kedamaian, dan juga terjadinya kerusakan lingkungan yang menimbulkan krisis energi, krisis pangan, bahkan juga krisis keuangan seperti yang terjadi sekarang ini. Maka 2 hal itu, yaitu hifdzul amni wassalam, menjaga keamanan, kedamaian, dan hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan, patut juga dimasukkan sebagai bagian dari maqasidus syariah, tujuan syariah. Artinya masalah keamanan dan kedamaian serta kerusakan lingkungan merupakan bagian daripada tujuan syariah. Oleh karena itu, umat Islam harus bersatu padu untuk berpartisipasi dalam upaya mengatasi perubahan iklim agar hasilnya menjadi lebih efektif. Dalam hal ini Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menafsirkan khudhu hidrakum, beliau mengatakan bahwa hadhil ayah tadullu ala wujubil hidri an jami'il madar al-madnunah. Bahwa ayat ini tidak hanya memerintahkan kita untuk bersiap menghadapi berbagai kemungkinan serangan, tapi beliau mengatakan bahwa ayat ini juga menunjukkan wajibnya menjaga diri, wujubil hidri, dari berbagai bahaya yang kemungkinan akan terjadi, min jami'il madar al-madnunah. Bahaya apa saja kita harus siap. Termasuk menurut hemat saya adalah bahaya kerusakan lingkungan, justru yang sekarang ini sudah menjadi bahaya global, bukan lagi diduga, bukan lagi mazununa, tapi muhaqqaqah, nyata, bayyinah, ya, mutayaqqanah, diyakini adanya. Kita memang selama ini abai. Bahasa yang kita lakukan, kita ini muqassirin, orang yang abai terhadap bahaya ini. Bahkan global juga muqassirin, sehingga sempat terjadi bahayanya. Karena itu kita berharap bahwasanya umat Islam sudah memulai, dengan saya sangat mendukung risalah tadi, dan memang harus ada aksi-aksi konkret yang tidak hanya seminar-seminar, tidak hanya pertemuan diskusi, tapi bagaimana aksi-aksi nyata kita lakukan. Samping itu juga kita memang jangan sampai apa yang kita miliki ini justru menjadi rusak. Saya bilang dalam beberapa pertemuan, kita ini diberi oleh Allah itu kelebihan. Kalau kita membaca ayat dalam surat Al-Fussilat, dalam surat Fussilat, di sana disebutkan wa ja'alna fiha rawasiya wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyamin sawa'an lis-sa'ilin.
Kami jadikan tanah itu gunung-gunung di atasnya. Kami berkati bumi itu. Dan kami tentukan makanan-makanannya dalam seluruhnya dalam masa 4 hari untuk memenuhi segala kebutuhan itu. Ayat ini ditafsiri oleh Imam At-Tabari yang mengatakan wa qaddara fi aqwataha itu wa qaddara fi kulli baldatin minha ma lam yaj'alhu fil akhari minha lima'ashi ba'dihim min ba'd bitijarati min baldatin ila baldatin. Kata Imam Tabari, Allah menentukan di setiap negara sesuatu yang tidak ada di negara lain. Maksudnya supaya terjadi saling memberikan penghidupan antara satu yang lain melalui perdagangan dari satu negara ke negara yang lain. Saya bilang ayat ini kalau menurut penafsiran Imam At-Tabari Indonesia banget ini. Ya, karena Indonesia banget, karena memang Indonesia memiliki sesuatu yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Kita punya produk-produk pertanian, produk-produk perkebunan, produk-produk kelautan, dan produk-produk pertambangan yang tidak dimiliki. Kita ingat dulu zamannya rempah-rempah. Orang nggak punya rempah, datang ke Indonesia untuk mencari rempah. Sampai menjajah kita ratusan tahun. Nah, ini yang harus kita jaga kelestariannya. Jangan sampai ini rusak semua apa yang kita miliki. Padahal kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki. Ditakdirkan. Wa qaddara fi Indonesia aqwataha yang malam yaj'al fi baldatin akhar. Enggak ada negara-negara lain. Nah, kalau kita rusak semua lingkungannya, ini semua akan rusak semua. Ini saya kira yang harus menjadi perhatian. Saya bilang, sekarang ini kita harus menggali lagi bahwa memang potensi kita besar, tapi yang belum kita miliki itu namanya hamzah wasal. Orang tanya hamzah wasal itu apa? Hamzah wasal itu huruf yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, yang kemudian melahirkan untaian kata yang indah. Nah, di dalam masalah mengelola produk-produk pertanian rakyat, perkebunan, kelautan, ini harus ada hamzah wasalnya, yaitu off-taker yang mampu kemudian memanfaatkan, mengelola, menghilirisasi dari produk-produk pertanian, perkebunan, kelautan, pertambangan untuk dijual seperti kata ayat tadi, bittijarah fi baldatin min baldatin ila baldatin, dari satu negara kita ke negara lain, baik untuk perdagangan di lokal maupun. Jadi sebenarnya, dan itu sangat terkait dengan kelestarian lingkungan, ya, sehingga tidak dirusak. Kalau sekarang ini banyak kerusakan, banyak longsor, banyak banyak banjir, banyak ini rusak semua. Padahal kita memiliki sesuatu yang luar biasa yang malam yaj'al fi baldatin akhar. Di negara lain enggak ada. Hadirin yang saya hormati, sehubungan dengan hal tersebut saya menghimbau para tokoh ulama serta umat Islam diharapkan berperan aktif untuk dapat menyampaikan isu-isu terkait kerusakan lingkungan, untuk kemudian kita melakukan aksi-aksi yang lebih nyata. Mengakhiri sambutan ini, saya berharap Kongres Umat Islam ini untuk Indonesia Lestari dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi, tadi sudah saya dengar, dan aksi-aksi tindak lanjut secara konkret. Ini yang kita tunggu. Ya, jangan sampai di risalah, tapi tidak ada word neck.
ya, tidak ada aksinya. Ya. Biasanya kadang-kadang begitu, pertemuan itu sampai risalah, sampai rekomendasi, wabillahi taufiq wal hidayah. Minta aksi tindak lanjut secara konkret dalam menyikapi perubahan iklim sehingga nantinya menjadi cerminan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.